Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Awas ada mobil! Dap. Hai guys, gimana kabarnya? Apakah kalian masih epic? Wah, keren, gue aja udah GM. Oke, sebelumnya saya mau ucapin terima kasih atas nama Yusdean yang sudah mentransfer gajinya ke saya. Wah, gila. Udah gajian ya bang, langsung main sawer aja. Dan tanpa berbacot ria lagi, apalagi udah mau buka puasa, mari kita gaskan. Film yang membuat mata auto gagal puasa ini, ya karena harus meminum insto sebelum menontonnya, dibuka dengan sebuah warung. Aduh, ini sih warung di film Cangkem VOC. Coba deh cek di menit 6.12. Serasa dunia ini kecil banget ya, kayak peluang bikin miskin para koruptor. Cuaks. Oh ya, perkenalkan dua begundal di film ini, ada Rara dan juga Anton. Yang kala itu Rara meminta Anton membuatkannya usaha toko susu demi menyaingi usaha iparnya. Namun karena Anton ini nggak mau, karena ia kismin, Rara pun auto mengeluarkan cangkem sekencang Attack Speed Moskov walaupun sudah digeng oleh mertuanya dan juga iparnya. Dari dulu aku hidup susah terus sama dia. Nah ini nih ciri-ciri woman pas pacaran bilang, aku bakalan sama kamu selamanya kok, mau itu senang apapun susah. Giliran diajak susah malah ngulti cangkemnya. Saat itu ipar Rara bernama Ali pun datang untuk menyudahi ulti dari cangkem Rara dengan memberikannya modal usaha ke Rara, tapi itu ditolak oleh Anton karena ulti kajanya sudah full, yang dimana ia langsung menyeret Rara untuk pulang. Mamam tuh. Nah malam harinya karena si Rara pusing mencari modal usaha, ia pun mendatangi rumah mertuanya menghendap-hendap seperti Hayabusa, tapi ini versi woman, lalu mencari-cari seserahan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Enggak dong, lalu mencari-cari harta tata Seprenata mertuanya dan berhasil mendapatkan ijazah mertuanya. Itu surat tanah, Blok. Ya udah ganti, dan berhasil mendapatkan sebuah surat tanah lalu pulang secepat mungkin. Lah, kameramennya dikurung di dalam dong. Kemudian besoknya Rara pun membawa sertifikat itu ke rentenir. Buset, bajunya kayak punya gue dong. Dan tentu saja begundal ini mau-mau aja, karena kapan lagi kan ada orang goblok kesini minjem duit buat buka usaha sampai gadain sertifikat rumah. Lagian gila cuy, usaha kecil-kecilan minjem duitnya kayak mau nombok jadi halo dek. Ketika pulang ke rumah tentunya si Anton langsung menanyakan di mana Rara mendapatkan uang, tapi yang namanya woman, ya pastinya dong sangat easy peasy misi vizi jarjit raju ijat menyembunyikan sesuatu. Udah deh mas, kamu jangan banyak nanya. Nah inilah kata-kata sakti jika woman terpojok. Real. Nah besoknya toko si Rara pun langsung jadi beserta sudah ada produknya di sana seperti susu Sinting Gila Mengong. Dan kalian tahu bagaimana cara Rara mempromosikan tokonya? Susu. Dikira jualan jamu keliling kali ya. Dan karena promosi seperti orang sehabis kemalingan ini, tentunya nggak ada satupun pelanggan ke sana. Malahan yang ke sana adalah sosok pengemis offline dengan alis sehabis disulam. Gila, rata bedah alisnya. Lalu datanglah salah satu minion ke sana karena melihat cangkem Rara mengulti dan berusaha membalikan ulti si Rara, tapi tentunya damage-nya tak seberapa. Besoknya datanglah si rentenir ke rumah mertua Rara yang dulunya menjadi rumah si cangkem VOC, di mana ia ingin menyita rumah si ibu karena begundal mantunya telat bayar hutang. Mendengar itu sang ibu pun langsung kaget, tapi ia hanya bisa AFK karena telah terkena stun dari si rentenir. Setelah stun itu hilang, ia pun mendatangi Rara dengan cangkem yang sudah pensiun dini sehingga kalah adu bacot dengan Rara. Jadinya si Rara pun dengan gampang menyeret ibunya sampai meet and greet dengan beton. Beruntung karena belum 5 menit datanglah si Alif yang membackup ibunya ditambah juga dengan Anton sehingga ibunya pun batal terdeletkan. Dimana kemudian si ibu dibawa ke rumah si Alif untuk diberikan pil penambah billing agar jantung ibunya tak mudah terklepek-klepekan akibat mendengar kegaharan cangkem dari si Rara layaknya motor Aerox. Di sisi lain ada Rara yang melihat istri Alif membuang susu kedaluarsa. Jadinya dengan akal budi pekerti yang luntur ditambah dengan jiwa kearifan lokal, Rara pun menyulap susu kedaluarsa itu dengan mengganti tanggal kedaluarsanya. Wow, semudah itu ya mengganti expired. Udah jelas-jelas expired susu dicetak langsung di kemasannya. Ya udah deh, kita percaya aja dah. Ya udah kalau gitu
Saya beli 2 box ya. Nggak mau 4 aja atau 10 sekalian, Bu? Buset, kayak lagi nawarin coklatos promo. Alhasil si Rara pun auto gacor parah, sementara si Alif auto sepi pelanggan. Gila sih, tanpa modal sedikit pun bisa cuan. Nah besoknya istri Alif dan mertuanya pun berkunjung ke rumah Rara tanpa menggunakan salam tempel, di mana ia meminta Rara memberitahu tempat distributor susu murah seperti Rara agar istri si Alif bisa menjual susu dengan harga murah. Bisa-bisanya nanya rahasia perusahaan, ya mana mungkin dikasih tahu lah. Hari demi hari karena toko si Alif sepi, ya sebut saja istri Alif ini Rini. Rini pun mau tak mau membuang susunya karena sudah kedaluarsa susunya. Terlebih lagi ia sambil melakukan presentasi terlebih dahulu ke kameramen. Dan presentasi itu pun dilihat oleh Rara yang sedang jalan-jalan, tapi saat ingin mengambil datanglah mertuanya yang langsung main tarik tambang hingga menggedikan mertuanya ke sebuah beton. Nah karena sudah lebih dari 5 menit meet and greet dengan beton, namun beruntung si Bu masih diberi billing oleh sutradara untuk membeberkan tips and trik si Rara jualan susu murah ke Rini. Lalu setelah mengungkapkan tips jualan susu murah itu, sang dokter pun langsung masuk mengeluarkan segel jari jempolnya untuk menyatakan sang ibu telah terbenetkan. Emang ya gampang banget dah ngecek orang meninggal di film ini. Ketika di pemakaman, Rini pun membeberkan pesan immortal sebelum sang ibu meninggal, tapi tentunya hal itu tak dipercayai oleh si Anton karena telah tergenjutsu oleh si Rara. Aneh kali emang film ini. Udah tahu punya istri kayak Dajjal masih aja dipercaya, dibela. Keesokan harinya ada seorang bayi yang baru beberapa bulan login dan ia tiba-tiba mengalami panas dalam, pegelinu, nyeri otot sehabis minum susu dari Rara, di mana sang dokter kematian ini langsung memvonis sang anak telah keracunan dan racunnya sudah menyebar ke seluruh tubuhnya. Gila nggak tuh? Nah, mengetahui itu, para member Minion yang kebetulan berada di rumah sakit juga, ya karena mengalami hal yang sama, mereka pun langsung membentuk skuad pendemo dan langsung OTW ke toko si Rara. Siapa tahu aja itu keracunan karena makanan lain. Bayi umur segitu lu suruh makan apa, Bambang? Gigi aja belum login. Mendengar itu tentunya para Minion yang ngelek-ngelekan ini langsung logout dari sana dan nggak jadi berdemo. Jangan-jangan bener kalau kamu itu jual susu kadaluarsa. Lah, baru hilang genjutsu nih orang. Percaya tuh sama omongan istri. Iya juga sih. Lah, kena genjutsu lagi. Imannya setipis darah MM ya guys. Namun sayangnya genjutsu dari si Rara berhasil dihilangkan oleh sang sutradara dengan membuat Anton menguping percakapan Rara dengan kameramen, sehingga Anton pun berhasil tahu karakteristik sosok Dajjal yang bersemayam dalam tubuh si Rara. Asik. Kala itu Anton pun mencoba melaporkan ke warga, tapi apa daya, si Rara langsung mendorongnya hingga tergedik sebuah pilar tembok dan mencium aspal, di mana tanpa ada luka sama sekali, ya mungkin luka dalam seperti hati Fajar Sadboy, si Anton pun bisa-bisanya dinyatakan koma. Gimana keadaan kakak saya? Pasien masih koma. Aduh, jiwa laki kegedik tembok doang koma, itu nyawa apa provider sih? Gampang bet dah hilang sinyalnya. Di sisi lain, figuran yang anaknya keracunan ini akhirnya terdeletkan dari alam semesta padahal baru beberapa bulan login, dan sang dokter memberitahu bahwa penyebab keracunannya melalui susu formula yang dikonsumsi. Mendengar itu, si Minion pun langsung memanggil skuad pendemonya menuju rumah Rara, tapi sayangnya Rara telah berflicker terlebih dahulu berada di luar rumah sehingga para Minion ini gagal mendemo si Rara. Dan ketika ada kesempatan, si Rara pun mencoba mengkambing hitamkan kakak iparnya dengan menaruh susu kedaluarsa itu di tokonya. Buset, bisa-bisanya toko ditinggal kagak dikunci. Setelah berhasil menaruh susu kedaluarsa, ia pun langsung menyerahkan dirinya ke para Minion yang mendemo, karena entah kapan ini si Rara menukar susu kedaluarsa dengan susu yang masih bisa dikonsumsi, sehingga para Minion ini percaya kalau Rara tak menjual susu kematian. Dimana kemudian si Rara mengatakan kalau si Alif lah yang menjual susu kematian itu. Jadinya para figuran auto berdemo ke toko si Alif meminta pertanggungjawaban atas terlogoutnya anak yang baru login. Bapak sudah jual susu kadaluarsa. Ya betul. Bener tuh. Ada ya orang gini, dia beli susu di toko si B, anaknya mati malah nuntut ke toko si A.
Alhasil karena kekuatan VOC yang dilakukan si Rara, Alif pun auto dijadikan tersangka dan langsung dibawa ke kantor polisi untuk diganti skinnya. Sementara si Rara, ia tetap saja berjualan secara merdeka. Gila, diborong dong susunya. Bisa-bisanya ini emak sebarangan susunya habis. Di sisi lain ada Anton yang berhasil sadar dari komanya setelah sang suster joget 2 jari di depannya, dan baru aja sadar, si Anton langsung cus ke rumahnya untuk adu mekanik dengan istrinya. Nah, besoknya ada lagi bocil FF yang tiba-tiba muntah setelah minum susu karena bisa-bisanya baru aja minum sedikit udah dikatain kritis. Gila kali emang dokter kematian ini. Anak ibu kritis. Minum susu expired sekali doang langsung kritis. Biasanya lo langsung diare. Lalu akibat anak yang kritis, para minion pun lagi-lagi berdemo ke toko si Rara karena toko si Alif sudah bangkrut. Dimana di sana juga ada Anton dengan ikat kepala Juninnya, tapi sayangnya baru aja si Anton sadar, malah kena jutsu VOC dari si Rara. Saya terpaksa karena saya disuruh oleh suami saya. The real politi adu domba. Nah, karena peraturan wanita selalu benar, ya tentunya dong ini para minion yang tidak memiliki otak langsung saja menangkap si Anton, membawanya ke kantor polisi. Dan di sana begitu kagetnya Anton melihat adiknya ternyata sudah lebih dulu ganti skin akibat ulah dari The Queen of Begundal Rara. Kemudian di kuburan ada mama yang sedang nangis atas terdelete-nya anaknya. Kala itu ia pun tak sengaja mengucapkan zazam sehingga petir Eudora pun auto keluar mengincar target yang diinginkan ibu ini. Dimana target yang dimaksud adalah Rara karena ketika ia sedang rebahan santuy tiba-tiba terdengarlah suara bayi akibat Eudora sedang menggenjutsu Rara menggunakan petir asyap. Noh, mamam tuh genjutsu. Suara tangisan bocil yang didownload dari YouTube oleh editor pun sampai membuat kuping si Rara budak, apalagi ia pun harus tersliding sebuah beton yang dilapisi keramik, hingga akhirnya kaki si Rara pun harus terkejot-kejotkan. Lalu besoknya kakinya pun tiba-tiba muncul jerawat tawon segede dosa kalian dan sungguh real sekali. Terlebih lagi kakinya tiba-tiba menjadi berat seberat beban hidup kalian sampai Rara pun harus mengcosplay dirinya menjadi Sangkuni. Nah, hari demi hari si Rara pun sampai ternangis-nangiskan karena jerawat tawon di kakinya semakin banyak. Apalagi ketika mau ditolong oleh si Rini, si Rara malah mendorongnya sambil mengucapkan azab passwordnya. Aku gak akan pernah mau bertobat. Dan kini bukan hanya petir Eudora saja yang keluar, melainkan ulti banteng yang sampai meletuskan gunung berapi yang entah di mana itu. Kemudian beberapa jam lagi datanglah 2 polisi ke rumah Rara untuk menangkap Rara setelah si Anton dan Alif menyewa Samsudin sebagai pengacaranya. Tapi sebelum masuk ke jeruji besi, polisi yang masih memiliki hati nurani ini pun membawa Rara ke rumah sakit, berharap bertemu dengan dokter kematian agar cepat ke Bennett. Namun tetap saja ia diberi billing untuk mengeluarkan kotoran-kotoran di otaknya dengan cara mengomel. Dan coba deh kalian lihat adegan ini. Gila, di luar naskah coy. Barata tenang dulu Barata. Mbak. Ya Allah. Ada ihnya dong. Udah gitu muka si Rini lagi nahan ngakak lagi. Di luar naskah sini adegannya, kenapa nggak diulang sih atau dipotong gitu? Asal jadi film, gas, yang penting cuan ngalir. Setelah sekian lama diberi billing, akhirnya para warga pun mendoakan Rara agar terbennetkan. Lalu keluarlah efek-efek flash yang menyakitkan mata, entah apa gunanya cahaya-cahaya seperti ini. Tapi pokoknya karena kebanyakan diberi flash, Rara pun akhirnya meninggal dengan posisi mata kering karena kekurangan insto. Makanya pakai insto. Singkat cerita, ketika memandikan jenazah, tiba-tiba bim salabim. Air pemandiannya pun berubah menjadi air susu kambing Lucifer, serta mengeluarkan bau-bau hijau seperti bau kencing buto hijau. Nah, karena bau yang begitu menggelegar ini membuat para warga jadi sibuk main beatbox. Jadinya si Rara pun tak jadi dimandikan dan langsung saja digiring ke neraka. Dimana ketika di perjalanan, para minion ini pun diberi equipment berupa masker untuk menghindari terjadinya main beatbox ketika mengangkat keranda. Serta kerandanya juga sudah disemprotkan disinfektan agar terhindar dari virus congorna. Buset, Pak Ustadznya kebal amat dah tuh hidungnya.
Dan saat sampai di pemakaman, para builder di sana pun mengeluh kesusahan menggali makam karena saking kerasnya seperti otak si Rara yang mirip batu. Alhasil makam si Rara pun dipindahkan ke ujung bukit untuk mencari tanah yang tumpul seperti hukum bagi rakyat kelas tinggi di negeri Wakanda ini. Cuaks. Tapi dalam perjalanan, salah satu warga yang mungkin punya dendam malah melemparkan keranda si Rara ke jurang sehingga menambah lagi durasi film ini. Terlebih lagi saat dicari ke jurang, muncullah sosok yang sangat meng-Hello Kitty-kan. Aduh, harimau apaan gini jalannya kayak orang stroke. Membuat para warga pun auto menyusun strategi 212, ya MMD Meet, namun tetap saja harimau itu muncul dengan beraninya, sampai para warga pun ingin pulang karena tak kuasa melihat grafik harimau tersebut. Bisa-bisanya mereka lari tapi nggak dikejar. Dan setelah diam lama mematung, akhirnya harimau itu pun hilang karena ia malah berflicker ke tempat jenazah si Rara, lalu mencaplok jenazah Rara sehingga Rara pun mati 2 kali. Sedangkan harimau itu pun auto kenyang 8 bulan setelah mukbang daging si Rara. Gila, nggak dimakamin dong. The Real satu-satunya film azab yang tanpa ulti Vale dan juga Valir. Oke, pesan immortality-nya di film azab ini, hindarilah ketika pacaran woman yang mengatakan akan bersama kita walaupun keadaan susah seneng, karena nanti takutnya seperti si Rara yang cangkemnya malah memberikan ulti. Dari dulu aku hidup susah terus sama dia. Nah, itulah ultinya. Ya, walaupun kemungkinan pas pacaran si Anton pernah bilang temenin aku dari nol ya. Si begundal stuck mulu di nol. Tapi intinya stay wak-wak guys.